Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai pin network yang terbaru lagi ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan kali ini saya akan membuka sebuah informasi dari negara Cina lagi ya. Di sini dikutip dari Twitter atas nama Doris Yin. Beliau merupakan salah satu pionir yang sangat aktif dalam membagikan informasi-informasi, terutama yang berkaitan dengan pin network ya yang ada di negara Cina. Oke rekan-rekan, dan di sini saya memang selalu memberikan informasi-informasi dan berdasarkan sumber-sumber data yang ada ya. Dan untuk perkembangan pin network dari negara Cina memang sangat gencar sekali dan sangat antusias sekali ya. Jadi untuk para pionir-pionir di Cina saya rasa memiliki semacam keunikan dan semacam antusias yang sangat tinggi dalam menyambut proyek pin network ya, terutama menjelang fase open mainnet ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan langsung saja kita ke informasinya ya. Di sini dikutip 1 jam yang lalu, Doris Yin memberitakan sebuah informasi berkaitan dengan pin network yang juga berkaitan dengan open mainnet ya. Di sini Pi open mainnet akan berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk mengumpulkan semua energi, dan saya percaya itu akan menjadi ledakan besar dan akan segera terjadi. Semua kemunduran dan kegelisahan bersifat sementara. Teruslah menambang tepat waktu dan jaga keyakinan Anda di dalam hati ya. Kemudian di sini kami percaya kepada Dr. Nicholas Kokalis. Oke rekan-rekan, saya rasa ini adalah sebuah informasi yang saya rasa cukup mantap sekali, cukup menarik sekali untuk kita ulas ya. Karena di sini kita sedang menantikan fase-fase yang terakhir, yaitu fase open mainnet atau fase menuju ke listing di bursa ya untuk koin Pi network ini. Yang mana kita sebagai pionir ya, untuk pionir yang sudah senior tentu sudah sangat menantikan untuk open mainnet ini sudah sangat lama sekali ya. Pada tahun kemarin ya rekan-rekan, 2021 sempat mengalami kemunduran untuk open mainnet karena memang belum siap ya, dan untuk sampai sekarang kita juga sedang menantikan fase berikutnya, fase open mainnet pada akhir tahun ini. Dan kemudian di sini juga untuk masalah KYC memang bisa dikatakan menjadi masalah yang cukup untuk membuat core team bekerja dengan sangat keras ya. Karena di sini memang masih belum banyak para pionir-pionir yang mendapatkan KYC ya. Karena di sini untuk Pi network memang menggunakan salah satu sistem KYC anti money laundering ya, atau anti pencucian uang yang berskala internasional ya, standarnya internasional. Jadi di sini memang kita harus wajib untuk melakukan KYC ya. Nah ini maka dari itu untuk KYC memang harus dikebut oleh core team agar bisa semuanya ya. Jadi untuk seluruh pionir harus mendapatkan undangan KYC, dan untuk akun-akun yang asli itu dipastikan harus lolos ya rekan-rekan. Nah karena di sini ketika nanti sudah lolos KYC semuanya dan sudah dimigrasikan koin Pi ke dalam mainnet, tentu di sini akan sangat mudah sekali core team untuk membuka daripada farewell atau membuka fase berikutnya, yaitu ke fase open mainnet ya. Oke rekan-rekan, dan beberapa waktu yang lalu saya sempat mengulas informasi-informasi yang juga berdatangan dari negara Cina. Bahkan ada sebuah website yang peniruan ya, mirip dengan core team, yang menyebutkan untuk open mainnet pada tanggal 1 Desember ya. Dan ternyata setelah diselidiki itu adalah website tiruan yang bersifat informasi secara hoak ya. Jadi di sini memang untuk informasi Pi network harus kita ulas, harus kita bedah ya rekan-rekan, agar kita tidak salah langkah ya, terutama di sini informasi-informasi yang berkaitan dengan Pi network dan core team ya. Nah rekan-rekan, semoga rekan-rekan yang menantikan fase open mainnet, saya rasa di sini memang harus perlu bersabar ya, dan menantikan informasi secara resmi langsung daripada pihak core team. Nah ini juga ada yang berkomentar atas nama Mehmet Lang. Saya percaya jaringan Pi, saya harap itu akan menjadi ledakan yang besar dan akan segera terjadi. Nah saya rasa di sini untuk beliau juga sudah mendapatkan sekitar 1.600 koin Pi. Nah ini sudah jumlah yang cukup banyak ya rekan-rekan. Nah rata-rata untuk para pionir yang mining solo sejak awal ini memang sudah mendapatkan lebih dari 1.000 koin Pi ya. Nah untuk rekan-rekan yang mendapatkan referral dan referralnya nanti lolos KYC, tentu akan memiliki koin Pi yang jauh lebih banyak ya. Apalagi ketika rekan-rekan sudah lolos KYC dan menjadi validator, tentu rekan-rekan juga akan memiliki koin Pi yang cukup banyak juga ya. Nah saya rasa di sini sangat mantap sekali proyek daripada Dr. Nicholas ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ke informasi berikutnya, masih dalam Doris Yin dari negara Cina.
Betapa beruntungnya kami dilahirkan di era ini dan dapat memberdayakan Pi. Dalam prosesnya kami mengalami banyak tantangan, tetapi itu adalah harta untuk pertumbuhan kami yang berkelanjutan. Bahkan adalah kekayaan besar kehidupan. Kami memiliki keyakinan yang sangat kuat dan energi ini diberkati oleh alam semesta. Kemudian di sini beliau juga menyebut tentang GIS-TV adalah angka yang ajaib ya. Nah, jadi di sini untuk pionir-pionir terkhusus dari negara Cina memang sangat antusias dan sangat yakin sekali dengan proyek Pi Network ini ya rekan-rekan. Saya rasa di sini juga sebagai bentuk informasi untuk imunitas kita kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya, agar terus mining koin Pi Network kita ya rekan-rekan. Nah, karena di sini siapa tahu nanti Pi Network ketika sudah listing bisa menjadi uang beras atau bisa menjadi uang cendol atau bisa menjadi uang kasur ya. Tentunya yang paling penting adalah menyelesaikan KYC, kemudian kita tinggal menunggu ke fase open mainnet ya rekan-rekan. Apakah open mainnet akan terjadi di akhir tahun ini atau tidak ya. Nah, mungkin saya rasa kita sebagai para pionir memang harus senantiasa menantikan project-project Pi Network ini dengan sabar ya. Karena di sini Project Pi Network memang bukan uang gratis dan juga tidak dipungut biaya apapun itu ya. Saya rasa di sini cukup kita gunakan sebagai bentuk aset ya rekan-rekan, atau sebagai tabungan kita ya ketika nanti benar-benar sudah bisa listing ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba lanjutkan lagi ya ke informasi yang ketiga dari Doris Yin. Nah, di sini Doris Yin memberitakan informasi dalam bahasa Cina dan di sini saya terjemahkan. Sponsor global GIS-TV bukanlah saya atau bukan Doris Yin ya, melainkan pemimpin di Tiongkok. Saya seorang advokat dan praktisi. Kemudian GIS-TV, nah GIS-TV adalah harga satu koin Pi $314.000 ya rekan-rekan. Ini dari komunitas Cina ya. Nah, kemudian di sini terima kasih kepadanya atas kepemimpinannya dan kontribusinya yang luar biasa terhadap penciptaan angka GIS-TV untuk komunitas Pi global. Kemudian di sini dia tidak berbicara untuk sementara waktu karena pekerjaannya. Berikut adalah pidato terbarunya di KTT Aliansi Bisnis Yunan di negara Cina. Kami menantikan pemimpin tim keluar lagi untuk memimpin wilayah Tiongkok atau Cina untuk bermain dengan mantap sekali ya. Promosikan kedatangan awal jaringan utama terbuka rekan-rekan. Nah, rekan-rekan menurut informasi di sini ya. Jadi informasi di sini menurut harga yang sudah berkembang secara masif yaitu harga GIS-TV $314.000 itu memang berasal dari pemimpin tim di negara Tiongkok atau Cina ya, dan bukan dari individu atau pionir atas nama ini rekan-rekan, atas nama Doris Yin ya. Jadi memang untuk kelompok dari negara Cina memang sangat kuat sekali dalam menentukan atau membentuk harga ya, terutama harga koin Pi Network ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini dikomentari secara langsung oleh Pi Network jurnalis dari negara Cina dan juga banyak pionir-pionir dari negara Cina atau Tiongkok yang membalas atau mengomentari tentang postingan ini ya, tentang harga GIS-TV dan juga tentang kapan akan open mainnet ya. Saya rasa di sini banyak pionir yang mendukung harga daripada GIS-TV ini ya. Nah, saya rasa di sini memang untuk harga GIS-TV ini memang berkaitan erat dengan core team ya, karena di sini memang untuk core team sendiri menyerahkan harga koin Pi itu kepada komunitas ya. Dan salah satu komunitas yang paling besar di dunia adalah komunitas Cina yang menginginkan harga untuk satu koin Pi 314.000 ya, atau $314.000, dan kemudian berkembang melalui berbagai negara. Untuk harga satu koin Pi itu memang berbeda-beda sampai saat ini ya. Jadi sampai saat ini untuk harga resmi memang masih belum ada ya rekan-rekan. Jadi untuk masalah harga di sini kita masih belum ada, dan banyak sekali yang menginginkan satu koin Pi. Itu ada harga GIS-TV, kemudian ada yang $6.700, kemudian yang tertinggi dari Amerika yang menginginkan satu Pi sama dengan 1 juta US dollar ya, dan berapapun itu harganya ya kita nanti tunggu saja ketika sudah resmi di listing di dalam bursa-bursa atau sudah open mainnet ya. Nah, itu tentu adalah hak prerogatif daripada Dr. Nicholas dan core team ya rekan-rekan. Saya rasa di sini cukup mantap sekali ya informasi dari negara Cina. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya seputar informasi tentang Pi Network yang akan open mainnet dan juga tentang harga GIS-TV dari negara Cina ya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif ya, dan saran dari saya selalu klik tombol petirnya dan dibikin nyantai saja ya.
Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu militan ya, karena di sini Pi Network memang project gratis dan tidak mengeluarkan biaya apapun ya. Nah, selama di sini kita tinggal menantikan fase-fase terakhir ya, kita nikmati saja ya rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan klik tombol like-nya. Jika rekan-rekan memiliki saran, masukan, pendapat apapun itu, silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih.